Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, Ku sembah, kan ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita akan kembali mulai ibadah kita pagi ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memimpin kita datang di rumah-Nya. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun juga. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan limpahkan sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang memimpin kami kembali datang di rumah-Mu. Siapkan diri kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kehidupan mereka, dan melalui pelayanan mereka nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Pimpin jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan yang mempercepat langkah mereka untuk datang di tempat ini. Dan kami boleh bersama-sama bersuka cita, baik kami yang di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka. Biarlah kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami boleh menaikkan pujian yang meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Berkati juga setiap peralatan yang kami gunakan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan sucikan, Tuhan berikan kelancaran sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan baik guna hormat kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap beribadah kepadamu. Kami mohon urapan dari Roh-Mu yang kudus. Engkau usir segala kuasa yang bukan daripadamu yang akan mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang menguasai kami, Roh-Mu yang memimpin kami, di dalam kami memuliakan nama Tuhan, di dalam kami menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa kita boleh kesempatan di tempat ini. Pagi ini saya kita semua untuk meninggikan nama Tuhan, karena kita yakin dan percaya Dia hadir di tengah kita pagi ini, amin. Yuk saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Yes Tuhan, ini kami Bapa, kami mau bersyukur, kami mau meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Yes Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, kami percaya Tuhan, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu,
mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi-Mu. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, yuk. Kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah Tuhan, Dia ada di tengah
tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari tinggikan Dia, Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, tinggikan Engkau Tuhan, muliakan Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo muliakan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kamu tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita muliakan Tuhan pagi hari ini ya. Boleh lihat kanan kirinya? Boleh lihat? Oh, ada sukacita. Yuk muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Dialah yang terima pujian. Muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Dialah yang terima pujian. Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Mari muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Oh, muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Mari muliakan Tuhan sekali lagi. Oh, mulia
Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada tempat ini. Karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Engkau baik Tuhan buat kami. Kasih-Mu terbukti buat kami Tuhan. Yes Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Benar Tuhan, ini Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur. Waktu saya serahkan kepada Ibu Leo. Bersyukur, karena Kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik, begitu baik dan sangat baik. Haleluya. Betapa kami bersyukur kepadamu. Tak habis-habisnya Tuhan. Dalam setiap tarikan nafas kami. Setiap kali kami membuka mata kami. Dari waktu kami tidur. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari. Setiap hari Kau ada beserta kami. Kau terus membimbing kami. Kau terus memimpin kami. Kau terus memelihara kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur punya Allah yang begitu peduli. Terima kasih. Kiranya Tuhan Kau berkenan dengan seluruh pujian kami. Dengan ucapan syukur. Dengan penyembahan kami kepadamu. Bapa, kami sekarang mau dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami sekalian sebagai tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk, ubahkan kalau salah, sempurnakan yang tidak baik. Kami Tuhan ada di sini. Kami mau melihat kasih kuasa-Mu. Kami mau merasakan berkat-Mu. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Dan kami gak mau pulang kalau enggak Tuhan bersama kami. Tuhan, pakai hamba-Mu. Dia hanya alat. Dia tidak berguna kalau bukan Tuhan yang mempergunakannya. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dibesarkan, diagungkan. Dan kami sekalian sebagai tanah-tanah yang baik siap ditaburi. Dan kami mau bertumbuh, kami mau berbuah, kami mau dibentuk, kami mau diperbaharui. Terima kasih, kami menyerahkan hati kami, seluruh keberadaan kami. Dan kami Tuhan menyerahkan semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Ada satu lagu yang akan dinyanyikan hari ini.
Firman Tuhan hari ini adalah satu pengukuhan, satu peneguhan buat kita bahwa Allah peduli. Dan selama 40 hari dari mulai kebangkitannya dia memperlihatkan dirinya. Dan bukan itu saja. Nanti kita pelajari apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan apa yang Allah kerjakan. Buat kita, mari kita dengarkan pujian ini. Haleluya. Bagi Allah Tiada yang tak pernah di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarannya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah serahkan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Buluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi katakan, buluh yang terkulai, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Sekali lagi. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kata-kata lagu ini. Bahwa buluh yang terkulai tak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya. Berapa di Alkitab saya dulu ketika saya belajar pertama. Sumbu yang berasap tak akan dipadamkan. Firman Tuhan hari ini berjudul Allah peduli. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Matius 12 ayat yang ke-20. Itulah kata-kata tadi. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu sempurna.
itulah janji dan keinginan daripada Allah kita. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita ada di masa-masa itu, hari Kamis nanti kita akan mengadakan atau mengadakan ibadah kenaikan Tuhan. Tuhan bukan saja meneguhkan murid-murid bahwa dia sudah hidup, dan dia bukan roh gentayangan yang ada dan siap untuk menakut-nakuti, tidak. Tapi dia betul-betul hidup sampai dia berkata, beri aku makan. Karena roh tidak perlu makanan. Yesus adalah tubuh yang sempurna, yang hidup dan tetap punya kuasa. Allah peduli. Waktu saya memikirkan ini, Allah peduli kepada setiap kita. Dalam kehidupan kita, waktu kita mengenal Dia, Dia bukan saja ingin dikenal sebagai Allah yang besar, tinggi, agung, yang tak dapat disentuh. Tapi Dia juga adalah Allah yang sama seperti kita. Dia mengerti siapa kita. Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dan dia tahu sebagaimana, seberapa kekuatan kita. Seberapa pinternya kita. Seberapa kuat imannya kita, dia tahu itu. Allah peduli. Kenapa Allah peduli kepada kita? Kepada kita yang tidak ada apa-apanya. Mungkin saudara berkata, iya, dia mah pinter, dia mah punya gelar berderet-deret di belakang namanya. Tapi siapa saya? Saudara, Allah peduli kepada kita bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bijaksana. Tapi Allah peduli karena yang pertama adalah kita berharga di matanya. Next. Yesaya 41, 43 ayat 4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Allah cinta kita. Allah mengasihi kita bukan karena siapa kita. Tapi Allah mengasihi kita karena Dia tahu kita adalah ciptaannya. Allah tahu. Allah tahu siapa kita, saudara. Jangan merasa bahwa saudara saya emang gak punya apa-apa, saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa melakukan apa-apa, apalagi sekarang ini setelah pandemi. Dalam usia yang makin tua, dalam keadaan yang makin tidak memungkinkan. Ya, kita sekarang sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Allah masih tetap mengasihi kita. Kita tetap berharga di matanya. Meskipun mungkin bejana itu sudah rusak. Bejana itu sudah pecah. Bejana itu sudah sompel, saudara. Allah peduli karena kita berharga. Karena kita dikasihi Tuhan. Apa hubungannya dengan buluh terkulai dan sumbu yang berasap? Next berikutnya. Buluh yang terkulai adalah satu. Next berikut. Ya bisa di. Iya. Ini saudara ya, tanaman yang patah tapi belum putus. Ya. Patah terkulai. Saya punya satu tanaman di rumah. Satu kali ketika saya periksa, aduh. Batangnya sudah patah. Belum putus sih. Daunnya masih tetap
masih hijau. Tapi kalau dibiarkan sebentar lagi dia akan jadi layu dan dia akan mati. Lalu saya berusaha untuk menegakkan itu. Saya topang dengan kayu, saya ikat supaya dia bisa kembali berdiri tegak. Saudara-saudara, keadaan kita mungkin seperti ini. Buluh yang terkulai. Yang kalau orang bilang, udahlah nggak perlu ya. Dan dipotongin aja. Kalau dalam bahasa Sunda mah rada sadis, saudara. Disapatkan. Disapatkan artinya dipotong habis. Ditebang. Tapi Allah kita peduli akan keberadaan kita. Saya tulis di situ Allah peduli akan ketidakmengertian kita. Saya ambil ilustrasinya dari Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu ketika saya lihat di beberapa terjemahan yang lain ditulis 11 kilometer kira-kira. Ya, kalau dari sini 11 kilometer kemana ya, saudara? Ke Cimahi cuma 8. Mungkin ya kalau dari sini ke Padalarang lah. Ya, masih ada beberapa lagi ya. Cimahi Padalarang juga kira-kira 8 kilo. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka pulang dari Yerusalem menuju sebuah kampung yang namanya Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah 2 orang murid Tuhan. Dia tidak ada di dalam daftar 12 rasul. Jadi berarti mungkin dia ada di murid Tuhan yang 70 atau yang 150. Mereka ikut Tuhan.
Mereka lihat perkataan Tuhan, mereka lihat perbuatan Tuhan, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lain dari Tuhan, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa membebaskan itu, menyelamatkan itu, melepaskan mereka dari cengkeraman orang Romawi. Mereka tidak mengerti. Jadi ketika Yesus dihukum mati, disalib, mereka kehilangan harapan. Seperti pohon yang patah. Mereka tidak punya lagi pengharapan. Mereka melihat ada banyak orang mati dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Yesus. Dan kalau Yesus, siapa yang membangkitkan? Dia nggak tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yang mampu untuk bangkit sendiri. Tidak perlu orang lain membangkitkan dia. Mereka tidak mengerti itu. Dan di tengah ketidakmengertian mereka kembali pulang ke rumah. Mereka tinggalkan segala sesuatu yang mereka harapkan. Dan mereka kembali kepada hal-hal yang di awal. Seberapa sering kita dalam perjalanan hidup kita pun seperti itu. Kita lihat firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang berkata di sini kita dengar. Mungkin saudara-saudara rajin mengikuti YouTube tentang firman-firman yang diberitakan. Dan kita berkobar. Tapi ada satu ketika ada suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita, kenapa ya ini terjadi? Kenapa terjadi dalam hidup saya? Kok orang lain begitu, kenapa saya begini? Kita tidak mengerti. Karena kita tidak mengalami Yesus. Yesus tahu hal itu. Siapa yang memberitahu Yesus tentang dua orang Emmaus, ya orang yang pulang ke Emmaus itu? Enggak ada, saudara. Tapi dikatakan tadi, ketika mereka sedang berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan muka muram, Yesus datang sendiri, datang menyertai mereka. Bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Kenapa mukamu muram? Waktu mereka menjelaskan apa yang menyebabkan mereka sekarang seperti itu. Yesus menjelaskan. Yesus menerangkan. Yesus membuat mereka mengerti. Sehingga ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat berikutnya di dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga bagian A itu sebetulnya. Ia akan menguatkan orang yang patah semangat dan hampir putus asa. Itu di dalam firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan baru nggak ada kata-kata itu. Waktu saya buka, Tuhan terima kasih. Kau memberikan berkat firman ini kepada kami. Bahwa ia menguatkan orang yang patah semangat dan hampir putus asa. Itulah Tuhan kita. Kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang kita terpuruk dengan ketidakmengertian kita akhirnya menjadi lemah. Kita akhirnya menjadi putus asa. Tapi Allah menguatkan orang yang patah semangat. Allah peduli kepada kita. Karena kalau kita tidak mengerti, maka kita akan jatuh di dalam satu hal yang membuat kita jadi putus asa. Tapi kalau Allah datang sendiri dan memberikan pengertian kepada kita, maka Dia akan membuat kita kembali semangat. Dikatakan di dalam firman Tuhan,
mereka segera balik kembali ke Yerusalem. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menerangkan hal itu kepada kita? Sampai hari ini Allah masih peduli kepada kita. Waktu kita tidak mengerti. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Next berikutnya. Allah peduli waktu kita terpuruk. Waktu kita dalam keadaan yang titik terendah sekali. Sehingga seakan-akan ya udahlah. Udah nasibnya mungkin begini. Ya udahlah, udah begini kejadiannya jadi udahlah. Ya. Tidak, Saudara. Sumbu yang berasap, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu berasap itu kadang-kadang mengganggu. Sangat mengganggu, Saudara. Saya ingat dulu zaman waktu kita masih kecil, di mana lampu kadang-kadang sukar. Ya, waktu itu kita masih pakai lampu teplok. Ya, cempor, Saudara. Kalau awal dinyalakan bagus, Saudara, tapi kalau sudah mulai agak pagi, sumbunya itu sudah mulai berkarat ya, menjadi keras, itu jadi berasap. Dan kalau kita bangun pagi-pagi tuh saudara-saudara, itu ada hitam-hitam di hidung kita ya. Sumbu yang berasap itu tidak mengenakan. Kadang-kadang kita pikir, udah nggak berguna, dah cepret aja matikan. Tapi Allah kita peduli kepada sumbu yang seperti itu. Tadi dikatakan dia akan menjadikan kita terang kembali supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, Allah peduli ketika kita terpuruk. Saya ambil dari kisah daripada Petrus. Saudara tahu Petrus bukan? Ketika Tuhan berkata, semua nanti akan meninggalkan aku. Lalu Petrus dengan sombong dia berkata, Tuhan, semua boleh pergi. Aku tidak. Kalau perlu aku mati bersama Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus. Malam ini, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau menangkali aku. Petrus gak percaya bahwa dia akan seperti itu. Tapi itu kejadian, saudara. Dan kita baca dan kita lihat kejadiannya seperti itu. Lalu ketika ayam berkokok setelah Petrus menyangkal Tuhan, dikatakan Tuhan menengok kepada Petrus. Petrus lihat, Yesus melihat kepada dia dan dia ingat, aduh iya ya, Tuhan tadi ngomong 3 kali menyangkali dan aku sudah 3 kali. Lalu dia pergi dengan hati yang luka. Dengan hati yang, aduh kenapa ya saya berbuat seperti itu. Dan dia berada dalam titik yang terendah. Jadi ketika ada berita bahwa Yesus hidup. Aduh Yesus hidup. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi Yesus. Seperti apa saya akan berkata kepada Yesus. Saya membayangkan diri saya kepada Petrus. Kalau saya seperti Petrus menyangkal Tuhan. Aduh saya gak berani ketemu Tuhan. Saya gak berani menunjukkan muka saya di hadapan Tuhan. Aduh. Lalu di dalam ayat yang saya tulis di situ. Di dalam Yohanes 21 itu dikatakan Petrus berkata kepada murid-murid yang lain. Aku mau nangkap ikan lagi ah. Lalu murid-muridnya yang lain. Yohanes. Ya Yakobus dia berkata aku ikut deh. Dan mereka menangkap ikan. Semalaman itu mereka tidak dapat ikan. Sampai pagi. Lalu ketika mereka mau mendarat. Ada orang bertanya dari pantai. Ada ikan? Gak ada, udah semalaman nih cari gak ada. Lalu Tuhan berkata, labuhkan pukatmu sebelah kanan perahu. Dan mereka bisa menangkap ikan.
Yohanes melihat itu dan berkata, itu Tuhan. Petrus terjun ke laut, ke air, dan dia berenang. Ternyata di pantai itu sudah ada ikan bakar dan roti bakar. Semalaman mereka mencari makanan, mencari ikan. Tuhan bukan saja berkati dengan berkat ikan yang besar-besar, tapi juga Tuhan siapkan makanan siap yang dimakan supaya mereka kenyang. Dan Tuhan menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Petrus pribadi. Dan dia bertanya, Simon, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus yang terpuruk, Petrus yang berkata, aduh, aku sudah tidak layak lagi. Aku tidak baik buat Tuhan. Aku yang dengan sombong berkata, semua boleh meninggalkan Tuhan. Aku akan ada dan ikut Tuhan. Kalau perlu sampai mati. Ternyata belum sampai mati. Dia 3 kali menyangkal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita saat ini juga dalam keadaan seperti itu? Kita yang menyangka bahwa nggak mungkin aku berbuat salah, nggak mungkin aku berbuat dosa, nggak mungkin aku akan berbuat ini dan itu. Aku kuat. Firman Tuhan berkata, hati-hati. Kalau engkau menyangka engkau kuat, hati-hati jangan sampai engkau jatuh, kata Tuhan. Sesuai kasih Tuhan. Yuk. Kalau keadaan kita seperti Petrus, kita nggak sanggup lagi datang kepada Tuhan karena kita malu dengan keberadaan kita. Dalam keadaan kondisi iman kita seperti sekarang ini. Dalam keadaan jasmani kita seperti sekarang ini. Saudara, Allah masih peduli kepada kita. Di tengah keterpurukan Allah peduli karena kau berharga di matanya. Jadi next, datanglah kepada Yesus. Sebelumnya itu ada ditulis di Yesaya 43 ayat yang ketiga, 42 ayat yang ketiga tadi. Ia tidak menindas yang lemah atau menumpas harapan yang terkecil sekalipun. Mungkin harapan kita mencek Sunda mah naik-naik. Ya udah nyala mati, nyala mati. Udah seperti itu. Ingat, hari ini firman Tuhan berkata, kau berharga. Meskipun imanmu udah tinggal padam, hari ini Tuhan akan memberikan terang kembali. Jadi datanglah kepada Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mazmur dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita tidak mengerti, Dia akan datang sendiri kepada kita dan memberikan kepada kita pengertian. Waktu kita terpuruk dalam keadaan lemah, Tuhan peduli karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan menolongmu. Datanglah pada Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Kita nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli. Mari kita sama-sama berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita. Saudara gak bisa saudara tutupi. Mungkin di hadapan orang saudara adalah yang terbaik. Di hadapan orang adalah yang terkuat imannya. Di hadapan orang tuh saudara adalah seorang yang suci. Tapi Allah tahu keberadaan kita. Sedalam-dalam hati kita. Allah tahu seperti apa kita di hadapannya. Mari kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, mari kepadaku.
Dia adalah penolong yang sanggup menolong kita. Kalau buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan, terlebih kita, anak-anaknya, kita berharga dan mulia. Haleluya. Refnya saja. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah bukan saja mengerti keberadaan kita, tapi dia juga peduli. Dan dia empati kepada kita. Tangannya terulur, siap menolong kita. Dan dia punya kekuatan, dia punya kuasa untuk mengangkat kita dari ketidakmengertian kita, dari keterpurukan kita. Dan dia sanggup membuat kita berdiri di atas puncak bukit. Dan dia sanggup membuat kita terang. Dan dia sanggup membuat kita bersinar untuk kemuliaan bagi namanya. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi ini lagu ini Tuhan. Saudara, dan saya minta dengan hormat nanti Ibu Sarah Selvi yang kemuka di dalam doa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak pernah dibiarkannya. Tak Amin. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang peduli. Terima kasih buat setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini. Kami boleh diteguhkan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih kalau kami mulia di mata-Mu, kami berharga di mata-Mu, bahwa kami terus Tuhan untuk mempercayai Tuhan di dalam segala perkara. Dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan kami. Dan kami boleh melihat kemenangan itu ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memberkati Tante Leoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, Tuhan boleh memakai lebih lagi. Dan Tuhan menjagai, Tuhan memberkati dan menolong setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa sungguh Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya bacakan warta jemaat Minggu 22 Mei 2022.
Yang pertama, persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut. Amplop persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau bisa memindai kode QR yang tersedia di depan dekat pintu keluar gereja. Pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming. Setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 atau setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 16. Ibadah remaja dan pemuda, Minggu pukul 09. Ibadah sekolah minggu atau ABI, Minggu pukul 9, tatap muka dan melalui Zoom. Suara pengembalaan GB Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa umum, Rabu pukul 18.30, tatap muka. Persekutuan doa gabungan dengan remaja dan pemuda, persekutuan doa hari Selasa ditiadakan. Ya, saya ulangi, persekutuan doa gabungan dengan remaja dan pemuda, persekutuan doa hari Selasa ditiadakan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis pukul 07, tatap muka dan melalui YouTube. Persekutuan doa anak atau sekolah minggu, Jumat pukul 19 melalui Zoom. Selamat pagi Paturyani, doa pagi Jemaat Paturyani, Sabtu pukul 05.30 melalui Zoom. Ibadah raya Minggu pukul 07, tatap muka dan melalui YouTube. Posyandu Lansia, Sabtu 11 Juni 2022 pukul 10, terbuka untuk seluruh jemaat GBI Suryani yang berusia minimal 40 tahun. Biaya untuk pemeriksaan tensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah, usia 40 sampai dengan 55 tahun 35.000, usia di atas 55 tahun 20.000. Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Juni 2022 kepada Ibu Sally. Laporan kas gereja bulan April 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman samping gereja. Himbauan kesehatan dapat dilihat. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, Bapak Sengseng pemulihan, Bapak Sarumaha pemulihan, Bapak Herman suami dari Ibu Liliana akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak pada Selasa 24 Mei 2022. Ibu Nurbeti pemulihan leher dan pinggangnya terkilir. Ibu Eni sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Rotin Sulu. Ibu Ayu, anak dari Ibu Neri, flu berat. Ibu Evi Mega sakit bagian perut. Ibu Dewi batuk pilek. Saudari Rahel anak dari Ibu Dewi demam. Pelayanan doa dan informasi ada di layar. Yang terakhir kepada kaum pria setelah ibadah selesai harap berkumpul untuk berlatih persembahan pujian di ibadah kenaikan Tuhan. Sekali lagi kepada kaum pria setelah ibadah selesai harap berkumpul untuk berlatih persembahan pujian di ibadah kenaikan Tuhan. Pengumuman sudah selesai, saya mengajak kita semua untuk mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Yosia. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan di mana pagi hari ini kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, bersyukur buat lawatan Allah.
Oh Tuhan, buat Tuhan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Dan kami persembahkan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Oh Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, oh Tuhan, ada atas mereka Bapa. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan yang dalam, oh Tuhan, pergumulan kesehatan Bapa. Oh Tuhan, buat Bapa Seng-Seng, buat Bapa Sarumaha, buat Ibu Nurbeti, oh Tuhan, buat Ibu Ayu, buat Ibu Evi, Ibu Dewi, dan Saudari Rahel. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah mereka dan menyembuhkan dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Herman yang akan menjalani operasi, oh Tuhan, pada Tuhan tanggal 24 Mei Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersama dengan sidang jemaat Tuhan saat ini, oh Tuhan, berdoa bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang turut campur tangan dalam, oh Tuhan, jalannya operasi ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu oh Tuhan atas kehidupannya. Dokter-dokter yang menangani, Tuhan yang berikan hikmah kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Uni yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Rotin Sulu. Juga oh Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Oh Tuhan, atas Ibu Uni ini. Oh Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas hidupnya. Dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, oh Tuhan, atas kehidupannya, dan menyembuhkan dan memulihkannya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percayanya Bapa, sehingga tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang menggoyahkan imannya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong dan pengharapan, juru selamat dalam kehidupannya. Demikian juga oh Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala sidang kami Tuhan, yang akan juga menjalani oh Tuhan operasi Katara yang kedua Tuhan. Oh Tuhan, pada tanggal 27 Mei, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, sehingga oh Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat kesehatannya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna. Oh Tuhan, sehingga pada saatnya nanti, oh Tuhan, operasi Katara boleh berjalan dengan baik. Oh Tuhan, penyertaan dan perlindungan Allah, oh Tuhan, atas kehidupannya. Dan kami menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang kuliah. Oh Tuhan, Kau, oh Tuhan, anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berikan hikmah kepintaran Tuhan. Dan mereka boleh berhasil dalam oh Tuhan studi mereka Bapa. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Mereka yang bekerja, yang berusaha, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati mereka Bapa. Segala kesulitan, kendala-kendala yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan lalukan dari mereka Bapa, sehingga mereka boleh berhasil dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur, oh Tuhan, buat keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Oh Tuhan, boleh oh Tuhan saat ini, oh Tuhan, mengalami penurunan terhadap COVID-19. Oh Tuhan, dan kami percaya
Tuhan yang lakukan perkara yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang memulihkan, Tuhan, perekonomian negara kami Bapa. Tuhan yang terus beri hikmah kepada pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang baik dan tepat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai, Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang terus perlengkapi dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar sidang jemaat Tuhan akan memberikan persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia. Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu, tangan-tangan yang telah memberikan. Oh Tuhan, baik itu secara langsung walaupun melalui transfer. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh,
bersyukur, bersyukur.